Ya, maka saya kalau boleh mengatakan secara fisik wihara ini memang milik umat Buddha. Ya. Tapi secara spiritual ada milik untuk semua umat. Semua umat. Ya. Karena setiap Jumat malam Sabtu itu ada meditasi lintas iman atau lintas agama. Ada Kristen, Islam, Katolik, gitu, ada Buddha, ada Konghucu, kemudian ada juga yang ateis juga ada, Bapak. Ya. Yang ateis juga ada. Jadi di lantai 2 ini ada namanya patung. Salam sehat selamat dunia akhirat. 1 jam saja biar paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selamat dunia akhirat. Kali ini podcast Muhammad Toha berkunjung ke Watugong. Nah, istilahnya Watugong. Tapi nanti rincian detailnya akan dijelaskan oleh yang ahlinya. Nah, sekarang saya berada di lantai 2 Gedung Dhammasala. Betul. Gedung Dhammasala. Ada lantai 1 untuk pertemuan, lantai 2 untuk peribadatan. Nah, di lantai 2 itu ada patung Buddha yang tingginya 5 meter, terbuat dari kuningan. Nah, alhamdulillah ini ditemani oleh ahlinya Romo Warto. Nah, Sugeng siang nopo sonten nih, Sugeng sonten Romo Warto. Sugeng sonten. Matur nuwun diterima dengan baik di sini. Kita akan ngulik-ngulik salah satu destinasi wisata di Jawa Tengah ya Pak ya. Sehat Romo? Pengestu Pak Toha. Ya. Sehat. Matur nuwun sudah diizinkan. Nah, ini Romo Warto yang nanti akan menjelaskan tentang Watugong ini, atau istilahnya Vihara Buddha Gaya. Ya, Watugong ya. Dulu Vihara Buddha Gaya. Sekarang hanya menjadi Wihara Watugong saja. Oh, sekarang Vihara Watugong saja. Oh, ya. Buddha Gayanya sudah dihilangi ya Pak ya. Ya. Karena yang terkenal Watugongnya, maka biar lebih sejak 2021 ya Pak. 2021 ya, sudah Vihara Watugong gitu aja ya. 17 September 2021 ganti menjadi Wihara Watugong. Mohon maaf Romo Warto, apa di sini ininya posisinya sebagai pengasuh, sebagai Romo, atau sebagai istilahnya apa panggilannya? Saya bener apa enggak memanggil Romo betul. itu? Ya, kami di agama Buddha itu ada ada beberapa tingkat. Yang pertama adalah Bhikkhu Sangha atau kelompok biku yang meninggalkan keduniaan, artinya perumah tangga. Jadi sebenarnya kalau kita lihat itu dipilah menjadi 2 Pak ya di umat Buddha itu. Yang pertama adalah sebagai Babajita itu sebagai pertapa, Babajita namanya. Kedua sebagai Garawasa itu adalah perumah tangga seperti saya. Nah, kemudian di Garawasa itu ada 2 kelompok. Yang mohon maaf, yang pertama tadi tidak nikah begitu? Ya, tidak nikah. Seperti Bhikkhu Samanera, Bhikkhuni Samaneri gitu. Kemudian yang satu lagi ada Atasilani, itu tidak nikah juga. Tidak nikah juga. Kalau Romo, kalau pendeta termasuk itu bisa nikah. Oh, pendeta bisa nikah. Kemudian juga bisa menikahkan orang. Kalau sangga atau para biku itu tidak bisa. Tidak bisa. Para biku, kemudian biku, bikuni, samaneri itu tidak bisa menikahkan. Nah, kalau yang bisa menikahkan itu hanya seorang pendeta. Ya. Jadi Romo tadi bilang ada 2 kelompok ya istilahnya ya di ajaran Buddha atau di agama Buddha ya. Yang pertama adalah yang nikah dan yang kedua yang tidak nikah atau pertapa ya. Itu yang namanya biku dan sebagainya. Ya, biku, bikuni, samanera, samaneri, kemudian atasilani. Itu adalah orang-orang yang tidak yang meninggalkan istilahnya keduniawian.
Terus yang menikah? Yang menikah adalah disebut garawasa, ya seperti perumah tangga, kayak kita umat-umat biasa. Garawasa. Ya, ada upasaka, upasika, kemudian pandita. Mohon maaf kalau biku itu sama dengan biksu ya Pak? Sama ya? Itu hanya bahasa Pali, biku itu bahasa Pali, bahasa yang dipakai oleh Buddha Gautama pada saat itu, sedangkan biksu itu bahasa Sangsekerta. Oh, I see. Jadi kalau di dalam, mohon maaf, di film-film itu, terutama yang kungfu itu, kan ada biksu, Shaolin, ada biku, ada biksu ya. Kebanyakan kan biksu di situ biksu, ya Pak ya. Itu dan mereka memang nggak nikah dan mengabdikan dirinya untuk masyarakat, tapi dia sendiri berkorban untuk ini ya. Iya, betul. Ini gedung Dhammasala ya Pak ya? Gedung Dhammasala itu 2 lantai. Yang lantai 1 untuk apa itu Pak? Biasanya adalah untuk pertemuan-pertemuan Bapak, untuk pertemuan agama, untuk seminar-seminar kebangsaan. Itu bisa muat sekitar 800 sampai 1000 orang di bawah. Di bawah itu. Ya. Kemudian yang di atas khusus peribadatan ya? Ya, ini untuk ibadah. Dan untuk jadi yang di atas ini bisa untuk meditasi, kemudian untuk ceramah-ceramah dhamma, kemudian juga untuk kebaktian, kalau kita istilahnya kebaktian atau puja bakti. Memuja dan berbakti. Iya. Puja bakti, jadi memuja dan berbakti. Katanya di atas juga untuk Pak, untuk wadah kerukunan umat beragama juga. Ya, sering kesini itu apa itu? Meditasi lintas agama. Oh, meditasi lintas agama. Meditasi lintas iman. Ya. Ya, maka saya kalau boleh mengatakan secara fisik wihara ini memang milik umat Buddha. Tapi secara spiritual ada milik untuk semua umat. Ya. Karena setiap Jumat malam Sabtu itu ada meditasi lintas iman atau lintas agama. Ada Kristen, Islam, Katolik, Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, kemudian ada juga yang ateis juga ada Bapak. Yang ateis juga ada. Jadi di lantai 2 ini ada namanya patung Buddha ya Pak? Ya, Buddha. Patung Buddha. Kalau saya baca ini kan patung ini terbuat dari kuningan dan tingginya 5 meter ya, betul ya Pak ya? Kita pengen tahu sejarahnya Pak, sejarah pembangunan vihara ini. Yang benar mengejanya wihara ya? Wihara. Ya, meskipun pakai V tapi ejanya wihara ya. Wihara. Kalau saya baca itu 500 tahun setelah keruntuhan Majapahit ada kegiatan yang menyadarkan masyarakat arti pentingnya ajaran Buddha gitu lah. Betul. Maka saat itu ada biku ya dari Sri Lanka, betul. Ya, yang mengajarkan agama Buddha ini, nilai-nilai agama Buddha ini, kemudian jadi biku Asin Jinarakita kalau betul. Asin Jinarakita ya. Jadi yang memelopori pertama itu biku tersebut ya Pak ya. Betul. Kemudian disponsori oleh orang kaya gitulah. Orang tuan tanah katanya ya. Tuan tanah yang namanya Go Tuan Ling ya. Go Tuan Ling. Kemudian jadilah tanah ini, kemudian dibangun wihara ini. Ada 2 ada gedung 2 lantai sama ini istilahnya Pak itu tadi? Ya, pagoda. Pagodanya ya. Pagoda Avalokitesvara. Pagoda ini. Nah, kalau umat Buddha sendiri itu kalau peringatan per tahunnya Waisaknya itu tiap Mei toh Pak ya? Tiap Mei. Tapi tidak selalu Mei Bapak. Oh, tidak selalu Mei? Iya, karena kalender sendiri ya? Iya, jadi ada sendiri. Jadi Waisak itu sebenarnya kan nama bulan. Oh, tapi yang diikuti adalah purnamanya itu. Saat purnama sidinya terang-terangnya bulan ini kan mungkin bisa bergeser ke Juni juga, tapi itu jarang sekali. Rata-rata Mei. Rata-rata Mei. Ya. Hampir Mei, sama Juni. Kalendernya dengan kalender Masehi ya berarti ya Pak? Iya, hampir sama, tapi kita selalu Mei Bapak. Selalu Mei. Iya, selalu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa itu bisa kegeser ke Juni tadi. Ya. Di dalam Hari Raya Waisak itu kan pada hakikatnya umat Buddha ada tiga hal yang penting toh Pak.
Betul. Pencerahan tentang kelahiran, pencerahan sempurna sama kemangkatan Sang Buddha ya Pak? Iya, jadi Hari Raya Waisak adalah memperingati 3 peristiwa penting Bapak. Memperingati 3 peristiwa penting. Ya, satu adalah mengenai kelahiran Bodhisattva Siddhartha Gautama. Ya. Kemudian yang kedua memperingati pencapaian penerangan sempurna atau kebudaan Siddhartha Gautama mencapai Buddha. Dan yang ketiga adalah parinibbana atau wafat Buddha Gautama. Wafatnya atau mangkatnya ya Pak? Ya, mangkatnya Buddha Gautama. Jadi memperingati itu ya Pak? Memperingati 3 peristiwa penting. Dan tersebut. Itu pertama kali tahun berapa itu Pak? Ketika dipimpin oleh Biku Asin Jinarakita. Mohon maaf saya ejaannya memang sulit-sulit itu ya Pak ya? Asin Jinarakita itu ini pertama kali Waisak di Borobudur tuh Pak? Yang di Borobudur memelopori 2500 Buddha Jayanti kalau tidak salah. Itu dilaksanakan di Borobudur tahun 55 Pak? 55 ya, betul. Tahun 55 memimpin perayaan Waisak. Betul nggih. 2549 nggih, di Candi Borobudur. Betul Bapak. Nah, kemudian ada hartawan untuk membangun ini. Lalu ada legasinya, peninggalan dari Biku Asin tadi, yakni salah satu tentunya bangunan ini, sama katanya ada bangunan tempat penahbisan ya Pak ya? Penahbisan, kasab Bapak, tidak di sini. Jadi begini. Di mana itu Pak? Di belakang Kodam Bapak. Oh, di sana ya? Ya, belakang Kodam ini. Terus ini naik terus ke bawah. Sekarang untuk tempat meditasi itu udah hancur itu. Udah rusak, kemudian kemarin baru dibenahi-benahi untuk meditasi. Ya, salah satunya Lintas Iman juga. Iya. Jadi begini Bapak, cerita itu yang pertama adalah ketika awal sebelum Bante Asin Jinarakita itu berada di sini atau mempelopori itu, sebenarnya jauh sebelum itu ya, tahun 30-an atau berapa itu ya, itu Bante Dhammaduta Sri Lanka yang namanya Biku Narada Mahathera itu berkunjung ke Indonesia. Kemudian beberapa kali kunjung ke Indonesia ya, kemudian yang termasuk yang membawa bibit pohon bodhi itu Bapak. Oh, ya, itu dari Sri Lanka. Jadi itu masih anakan ketiga dari Budgaya. Jadi di mana dari pohon aslinya itu, pohon asli itu. Dari Budgaya dicangkok ke Anuruddhapura di Sri Lanka, kemudian dibawa ke Indonesia. Konon ceritanya ada 3. Jadi satu di sini, satu dikasih di Borobudur, yang satu di Istana Bogor diberikan pada Pak Insinyur Soekarno. Itu cerita pohon bodhi. Kemudian cerita wihara ini bahwa Bante Asin Jinarakita saat itu memang seorang biku pelopor ya. Kemudian yang membangkitkan umat Buddha pada awal-awalnya itu adalah di sini itu ada namanya Bapak Go Tuan Lin itu, atau Bapak Sutopo tadi. Oh, Sutopo. Ya, Bapak Go Tuan Lin. Ya. Pak Sutopo ini kan seorang anak pengusaha ya yang di Semarang ini. Kemudian saat itu memiliki perkebunan. Ini perkebunan nanas ini Kak ceritanya Pak. Oh, ini perkebunannya beliau itu ya? Ya. Karena beliau adalah insinyur pertanian, konon ceritanya gitu. Lah terus kemudian ini dihibahkan tahun 1955 itu dihibahkan kepada Yayasan Buddha Gaya. Ya, itu tadi kenapa menjadi wihara Buddha Gaya. Nah, dari itu kemudian Pak Go Tuan Lin menghibahkan tanah ini seluas kurang lebih 22.500 meter persegi atau 2/4 hektar. Iya. Nah, dari tanah itu kemudian tahun sekitar 55 itu dibangun wihara kecil. Ya, semacam kayak Cetia, itulah yang melahirkan tokoh-tokoh Buddhis di Semarang saat itu. Nah, tapi ini sudah tidak ada, hanya tinggal replikanya sedikit, karena itu yang aslinya wihara itu yang tahun 55 dibuat itu atau 53 dibuat itu, yang di depannya Pagoda Awalokiteswara itu. Nah, itu nanti replikanya masih ada di sini dan sekarang juga tidak
Nah itu dari situ kemudian ini wihara ini adalah dibuat atau dibangun tahun 2000-an sampai 2002. Jadi tahun 2002 wihara ini kemudian diresmikan oleh Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Mardianto dulu ya. Iya, Pak Mardianto. Oh, jadi perjalanannya semacam itu ya, Pak. Nah, terus kemudian kenapa ini menjadi wihara Watugong gitu? Nanti kita bisa tunjukkan batunya. Jadi ini adalah dulu ada batu alam yang nanti bisa kita lihat. Batu alam asli yang letaknya adalah di pinggir jalan sana, Bapak. Di sebelah baratnya Pagoda Awalokiteswara. Tapi karena ada pelebaran jalan, kemudian batu itu dipindahkan ke sini yang di depan gerbang Sansi, Bapak, sini. Iya. Ya. Jadi batu alam yang wujudnya kayak gong gitu, Pak. Ya. Nah, sehingga wilayah ini semua ini sekitar ini terkenal sebagai wilayah Watugong. Ya. Gara-gara batu kecil ya. tadi. Ya, dan Watugong ini adalah terletak di Desa Kelurahan Pudak Payung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Pudak Payung kelurahannya, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Kota Semarang. Bukan kabupaten ya, Pak? Bukan. Ya? Termasuk Kota Semarang ini. Kota Semarang. Oh. Ya. Jadi perjalanannya semacam itu ya, Pak. Ya? Kalau dulu ini masih masuk sebagian masuk masuk Kota Semarang, sebagian masuk kabupaten karena ada perluasan wilayah. Ya udah, tapi kalau ini mutlak Kabupaten Semarang dulunya. Karena sebenarnya Jatingaleh itu dulu batas Kota Semarang. Distrik Kota Besar Semarang. Tapi sini udah masuk kabupaten. Tapi karena ada perkembangan wilayah itu, ini sudah menjadi wilayah kota. Oke, katanya vihara ini adalah vihara terbesar di Indonesia ya, Pak ya? Saat itu. Iya. Tapi sekarang ada kan yang udah yang lebih besar. Oh, yang mana itu, Pak? Katanya ada 5 vihara terbesar ya. Adi Maitreya Medan. Ya. Gitu, Pak. Ada Pagoda Taman Alam Lumbini Karo. Ya. Berarti Sumut itu. Vihara Padepokan Damadipa Arama Batu, Batu Malang. Terus ini Wihara Mojopahit juga ada, Mojokerto ya. Wihara Buddha Dharma dan 8 Posat Bogor. Betul. Nah, Surabaya nih Hongti Hian ya. Vihara Talang Cirebon. Ini ada juga yang sama, Pak, Avalokiteswara itu di Serang. Padahal di sini juga namanya itu ya, Pak ya? Iya, yang ini ya sama Pagoda Awalokiteswara. Oh, pagodanya. Pagoda. Ya. Katanya juga selain itu ada beberapa wihara yang melayani 3 agama, Pak. Ada Buddha, Taoisme, sama yang satu Konghucu ya, Pak. Ya? Jadi itu gimana? Buddha, Taoisme, Konghucu. Ya Tridharma, Pak. Biasanya. Tridharma itu. Kelenteng itu, wujudnya kelenteng ya. Oh, wujudnya Taikaksi itu ya. Oh, jadi kelenteng itu untuk ya, Buddha, itu Tao, itu, Pak. sama Konghucu ya. Buddha, Tao, Konghucu. Apakah ajarannya hampir sama atau gimana, Pak? Ya begini, Bapak. Kalau ya saya